Saya jelas, teman-teman? Jelas, Kak. Oke. Ya, baik, saudara. Pagi ini kita kembali lanjut mau memperdalam tentang pemuritan. Ya. Nah, jadi kita mau membahas hari ini, pemuritan itu adalah kita berjalan dengan Yesus bersama dengan kompak atau hafruta kita. Ya, jadi semua murid-murid, kalau kita lihat di dalam Alkitab, saudara, mereka selalu berjalan dengan Yesus itu tidak sendirian, ya, tidak individual, tapi bersifat kelompok, ya, yaitu di dalam hafruta atau kompak. Nah, kita lihat dasar firman Tuhannya, kita akan lihat di dalam Lukas pasal 5. Nah, saudara, ketika Tuhan panggil, ya khususnya di sini adalah Yakobus, Yohanes, dan Simon atau Petrus, dia memanggil mereka, saudara, untuk full time mengikuti dia. Nah, waktu itu, saudara, peristiwanya adalah lewat ketika Tuhan menggunakan perahunya Petrus atau Simon untuk menangkap ikan. Dan ketika, saudaraku, ikan itu tertangkap begitu banyak, padahal Petrus atau Simon sudah berusaha sepanjang malam, tidak dapat apa-apa, saudara. Ya, dan waktu itulah Tuhan tunjukkan bahwa dia bukan sekedar guru biasa. Dia bukan rabi seperti orang Yahudi, rabi biasa. Tapi dia adalah Tuhan sendiri, saudara. Tuhan dan rabi mereka. Ya, makanya saudara, dia demonstrasikan, ya, dia, saudara, melakukan mujizat lewat penangkapan ikan itu, sehingga Petrus yang tadinya sekedar percaya Yesus sebagai rabi biasa, ya, tiba-tiba dapat pencerahan, saudara. Dia tidak panggil dia Tuhan, rabi biasa saja, tapi dia ganti. Ya, nanti kalau saudara baca ayat-ayat sebelumnya, dia berlutut dan berkata, Tuhan, kurios, aku orang berdosa, ya, tinggalkanlah aku. Wow, saudara, memang pemuritan itu, saudara, kita bukan hanya, ya, harus dapat saudaraku, pencerahan. Yesus adalah guru kehidupan kita, tapi dia dapat pencerahan. Yesus juga adalah Tuhan, penguasa tunggal hidupnya. Ya, bahkan Yesus itulah YHWH itu, saudara. Yahweh, ya, yang telah menjelma jadi manusia. Dia adalah Tuhan sendiri, saudara. Makanya begitu dia dapat pencerahan ini, saudara. Nah, apa yang terjadi, saudara? Mereka langsung mengikut Yesus full time. Nah, kita baca di ayat 9. Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan mereka yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedius, yang menjadi teman Simon. Perhatikan, ya, mereka disebut temannya Simon. Ya, saudara, kata Yesus kepada Simon, jangan takut. Mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Nah, orang-orang ini, saudaraku, ya, disebut temannya Simon. Nah, kata teman, saudara, di sini adalah koinonos dalam bahasa Yunaninya. Dasar katanya sama dengan koinonia, bersekutu. Jadi teman persekutuan. Nah, di dalam, saudara, perjanjian lama, ya, atau di dalam bahasa Yunaninya, saudara, bahasa Ibraninya, ya, kata teman itu adalah havel. Ya, dari sini keluar kata hafruta, ya. Dan teman, saudaraku, dalam bahasa Aramaiknya adalah khabar. Ya, khabar. Dari sini keluar kata
hafruta, ya. Jadi saudara, rupanya Yakobus, Yohanes, Simon itu sudah ya bersama-sama dimuridkan oleh Tuhan Yesus. Mereka sudah ada di dalam saudaraku kompak atau hafruta, ya. Dan waktu mereka ya ikut Yesus, jadi itu nggak langsung mereka full time, saudara. Nah, inilah waktu mereka dipanggil full time ikut Tuhan Yesus. Dan langsung mereka bertiga ini, khususnya yang dicatat di sini, dikatakan mereka pun, ya. Jadi jamak, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Wow. Jadi saudara, ya, mereka ikut Yesus nggak sendirian, tapi bersama-sama dengan hafrutanya, bersama-sama dengan kompaknya. Nah, sekarang di dalam dunia gereja modern, pemuritan itu nggak ada urusannya sama kompak, nggak ada urusannya sama hafruta. Tapi kalau Yesus beda, saudara. Ya, yang ikut dia harus bersama-sama 2-3 orang ikut dia, saudara. Jadi inilah yang menjadi dasar yang sangat alkitabiah, saudara. Jadi kalau saudara mau ikut Yesus nggak bisa sendirian, ya. Nah, konsep ikut Yesus sendirian itu barat, saudara. Ya, jadi murid itu adalah, oh saya udah terima Yesus, puji Tuhan. Ya, saya sudah mulai jadi murid Yesus. Lalu saya ikut Yesus, ya belajar dari Yesus menjadi serupa dengan Yesus sendirian. Tidak bisa, saudara. Saudara nggak bisa jadi serupa Yesus kalau saudara nggak ikut sama-sama bersama dengan kompak, saudara. Nah, ini penting ya, saudara. Jadi banyak orang nggak nangkep pemuritan itu, ya, bukan berjalan bersama Yesus, belajar dari Yesus, berubah serupa Yesus sendirian. Tidak, harus bersama dengan kelompok 2-3 orang. Nah, saudara, apa yang saudara menjadi berkat kalau kita ikut Yesus bersama-sama? Nah, next kita lihat, saudara. Kalau kita ikut Yesus dalam kompak atau hafruta, ya, kita beda sekali dengan ikut Yesus sendirian, saudara. Berikutnya bisa, ya. Nah, kita lihat, saudara, ada 3 hal yang saya mau bahas. Kenapa kita ikut Yesus mesti sama-sama, saudara? Dan apa manfaatnya kalau kita ikut Yesus bersama-sama? Pertama, saudara, ya, kita akan punya akuntabilitas yang saudaraku, yang lebih baik. Kalau kita ikut Yesus sendirian, saudara, kita tidak punya akuntabilitas. Makanya sulit sekali ikut Yesus sendirian. Makanya orang Kristen yang cuma ikut Yesus sendirian, saudara, dia pasti gagal nanti. Pasti gagal. Nggak mungkin mencapai keserupaan dengan Kristus, saudara. Kenapa? Kita tidak dipanggil untuk jalan sendirian, saudara. Ya, kita dipanggil ikut Yesus itu bersama-sama dengan kelompok 2-3 orang. Ya. Karena dengan akuntabilitas, saudara, kita akan saudara? Kita akan berhasil belajar taat. Saya kasih contoh, saudara. Ya, kalau saudara mau ngajar anak saudara taat melakukan sesuatu. Nah, bagaimana caranya, saudara, supaya dia bisa taat? Ya, dia harus punya akuntabilitas. Saudara ajarin, nah belajar ya, ya papa atau ya mama. Ya, tapi kalau saudara nggak pernah nanya lagi, udah belajar belum? Itu namanya akuntabilitas. Dia nggak akan praktekin, saudara. Ya, nggak akan. Kenapa, saudaraku? Karena dia nggak punya akuntabilitas. Nah, sama dalam kompak, saudara. Ya, di dalam kompak kita tiap hari harus berakuntabilitas. Dengan siapa? Dengan ya saudara kompak kita itu. Ya, ketika kita berakuntabilitas, kita bisa saudara? Taat sama Kristus. Ya, contohnya aja lah. Kamu sudah saat teduh pagi ini.
Kalau nggak punya akuntabilitas, saudara, nggak bisa. Ya, kita ngeflow aja. Itu kita semua cenderung begitu. Ya, tapi kalau ditanya, saudara, oleh kompaknya lewat WA group tiap pagi, makanya saudara mesti punya WA group dengan kompak saudara. Ya, udah bersaat teduh nggak pagi ini? Ya, terus dapat apa? Temennya nanya, saudara. Nah, jadi kompak yang jalan itu, saudara, kalau dia tiap hari ya saling bertanya, ya, kamu sudah lakukan bagian kamu enggak? 3B itu ya. Kamu sudah berjalan bersama Kristus, kamu sudah belajar dari Kristus, kalau sudah apa? Sharing dong. Dan kalau udah berubah, ceritakan kesaksian kamu. Nah, dengan akuntabilitas, saudara, wah, kita semangat melakukannya, saudara. Karena memang disiplin rohani, saudara, tidak bisa tanpa akuntabilitas. Ya, saya kasih contoh, saudara. Coba, saudara, kalau mau praktek olahraga, misalnya, saudara, mana lebih hasilnya lebih baik, sendirian atau dengan kelompok, saudara? Nah, kalau ada kelompok yang nanyain kita terus, bikin kita semangat, ya, saling melakukan itu, saudara, wah, lebih semangat, ya. Nah, jadi saudara, mari kita praktek akuntabilitas, ya. Itu yang akan membuat nanti kita makin, saudaraku, menjadi murid Kristus yang makin taat. Nah, yang kedua, saudara, kalau kita punya komunitas, ya, apa manfaatnya, saudara? Nah, Pengkhotbah 4 ayat 9 sampai 12 bilang kita akan berbuah lebih banyak. Sebab berdua, ya, katanya kita akan lebih banyak hasilnya, pekerjaannya lebih banyak. Ya, nah, saya temukan ini, saudara, dalam hidup saya. Ya, saya dulu nggak ngerti kompak, saudara. Ya, saya jalan sendiri ikut Tuhan. Tapi sekarang, saudara, ya, ketika saya ngerti, saya dan istri saya tiap pagi kita mempraktekkan, saudaraku, ya, gaya hidup di mana kita sama-sama saling berakuntabilitas, kita sama-sama berjalan bersama Kristus, belajar dari Kristus, berubah serupa Kristus. Dan ketika kami tiap pagi, saudara, berkolaborasi, bersinergi, berjalan bersama, ya, wow, hasilnya beda sekali, saudara. Ya, beda sekali. Istri saya banyak mengalami perubahan hidup, saya banyak mengalami perubahan hidup. Karena apa, saudara? Karena Kristus bekerja di dalam komunitas. Nah, kemudian, saudaraku, yang ketiga, manfaatnya kalau kita, saudara, ya, berjalan bersama-sama, kita saling menajamkan, saudara. Ingat, nggak bisa orang berubah kalau tidak ada proses saling menajamkan. Semua alat-alat, ya, yang saudara pakai, ya, di dalam rumah, alat-alat apa aja yang kita lihat, saudara, yang khususnya alat-alat dari besi, ya, pisau atau itu martil atau itu pahat, atau itu apa, saudaraku, ya, paku, apa aja, ya, alat-alat yang saudara pakai, itu semua nggak jadi bentuknya seperti itu kalau tidak ditajamkan, saudara. Nah, Amsal 27 ayat 17 bilang, ya, seperti besi menajamkan besi, demikianlah manusia saling menajamkan. Ya, berarti, saudara, di dalam kerajaan Allah sebagai murid Kristus, kita itu saling menajamkan. Tapi sebenarnya siapa yang menajamkan kita, saudara? Ya, yaitu pandai besinya itu. Siapa pandai besinya? Kristus. Ya, jadi Kristus pakai Darwin menajamkan Lia, Lia dipakai Tuhan, Kristus menajamkan Darwin. Ya, kita semua, saudara. Ya, Maya dipakai Tuhan menajamkan Hindra, Hindra dipakai Tuhan menajamkan Maya. Wow. Yang menajamkan kita sebenarnya Kristus. Ya, sesama penatua dipakai saling menajamkan, saudara.
ya sesama kita, saudara, di hafruta kita, di keluarga kita dipakai untuk saling menajamkan. Kalau tidak ada, saudaraku, ya proses ini, nggak mungkin kita jadi alat yang berguna buat kerajaan Allah, saudara. Ya, Tuhan mau tajamkan kita, puji Tuhan. Ya, dan itu prosesnya, saudaraku, lewat komunitas 2-3 orang ini. Ya, karena kata Amsal 27 ayat 17 ini ayat emasnya orang-orang Yahudi, saudara, dalam menjelaskan tentang hafruta. Ya, orang Yahudi percaya, saudara, kita nggak bisa berubah hidupnya kalau nggak ada proses saling menajamkan. Ya, nah karena itu, saudara, mari kita semangat. Kita mau, saudaraku, ya, mengikut Yesus dalam hafruta, nggak sendirian, ya. Saudara udah menemukan kompaknya, ya. Kalau nggak, saudara nggak bisa jadi murid Kristus, tidak bisa. Mari, saudara, kita, ya, berdoa supaya kita punya hafruta, ya. Saya dorong saudara bisa mulai dari keluarga saudara. Ya, mulai aja suami istri. Kalau saudara nggak punya hafruta yang lain, suami istri mulai. Spend time tiap pagi, saudara. Ya, ambil waktu. Nggak usah panjang-panjang, saudara. Ya, setengah jam aja minimal. Ya. Nah, apa yang kita bahas dalam hafruta next, saudaraku? Ya. Jadi agenda hafruta itu next. Berikutnya simple, saudara. Ya, kalau saya dan Kak Ros, kami bersama-sama tiap pagi kami bahas 3 poin ini, saudara. Pertama, bagaimana perjalanan kita bersama Kristus setiap hari. Up-nya, saudara. Nah, itu kita bahas. Kemarin kamu gimana berjalan bersama Kristus? Wah, kemarin ya, saya babak belur. Saya kurang tuh praktek koram deo kemarin. Ya, saya kemarin sempat nggak sadar akan hadirat Tuhan. Ya, ketika saya berjalan bersama Kristusnya, ya saya nggak banyak bersyukur. Ya, sehingga saya kemarin tuh ada beberapa hal dalam hidup saya, ya saya nggak konsultasikan dengan Tuhan. Ya, saya nggak berjalan bersama Kristus dan nggak belajar dari Dia. Kita bahas itu, saudara. Ya, jadi kami mengevaluasi kemarin sama hari ini, ya bagaimana. Nah, lalu kita buat keputusan, saya mau hari ini lebih berjalan bersama Kristus lagi. Ya, lebih sadar akan hadiratnya. Saya mau lebih banyak berdialog dengan Kristus hari ini. Ya, saya mau meningkat. Jadi kita ngomong, saudara, di dalam hafruta kita, di dalam kompak kita. Ini yang kita bahas. Ya, nah kemudian itu up-nya. Nah, in-nya, saudara, kita belajar dari Kristus apa? Ya, nah Kristus itu mengajar kita di dalam kita, makanya ini in, di dalam kita, dan di dalam komunitas kita, ya dia ngajar kita, yaitu waktu kita sharing itu, saudara. Wow, belajarnya beda banget. Ya, kalau saudara belajar, ya hanya sendirian aja, bagus, sendirian nggak salah. Tapi kalau nggak dilengkapi dengan belajar bersama-sama, kurang, saudara. Kurang. Tapi kalau saudara belajar sama-sama di dalam komunitas, apalagi tiap hari, coba kalau nggak beda, saudara. Nah, kita bisa pakai, saudara, ya pagi-pagi misalnya, ya kalau masih ada waktu dilanjut dengan doa pagi ini, saudara. Ya, Zoom-an aja. Ya, nggak usah lama-lama, 15 menit, 20 menit, saudara. Ya, kompak kita sharing. Dapat apa? Kamu belajar apa dari Kristus hari ini? Ya, wow, saudara, pasti luar biasa. Karena kita adalah apa, saudara? Kita pemagangnya. Dia siap mengajar kita, ya, tiap hari, baik dalam komunitas, ya, maupun dalam kehidupan sehari-hari. Dia siap. Bahkan nanti ketika saudara ke kampus, ya, saudara pergi saudaraku kerja, dia siap mengajar saudara.
Ya, karena kita lagi pemuritan. Jadi kita pemuritan itu bukan program-program satu acara. Ya, walaupun program nggak salah. Tapi saudaraku, pemuritan itu adalah intinya tiap hari saudara belajar dari Kristus. Dia ngajar saudara di dalam saudara lewat firman Tuhan. Dia ngajar saudara di dalam komunitas. Dia ngajar saudara dalam kehidupan sehari-hari. Ya, terus dia ngajar kita. Jadi kita mesti siap selalu, saudara. Nah, itu yang kami bahas tiap hari. Bagaimana perjalanan kami dengan Kristus, saudara. Nah, kemudian nggak cukup hanya sampai up, in, tapi kita mesti ceritain, saudara. Kita berubah apa dalam hidup kita? Apa yang kita mau berubah? Ya, kita mesti tiap hari itu, saudara, mengalami perubahan-perubahan. Kalau orang tidak berubah lagi, saudara, cuman ada dua pilihan. Kalau dia nggak berubah ke arah Kristus, dia pasti berubah serupa dunia ini. Oh pasti, saudara. Ya, tidak ada, ya saudara, netral. Saya nggak mau berubah serupa Kristus, tapi saya juga nggak mau berubah serupa dunia. Ya, nggak bisa. Orang naik sepeda itu, saudara, ya kalau lagi ada di lereng gunung, ya jalannya lereng gitu, terjal, saudara cuma ada dua pilihan sebenarnya. Kalau nggak maju, mundur, saudara. Nah sama, berubah itu gitu. Ya kalau saudara nggak berubah serupa Kristus, saudara pasti berubah serupa dunia ini, pasti. Nah makanya kita mesti tiap hari mengalami perubahan. Ya, nah, Tuhan mengubah kita, saudara. Ada tujuannya supaya kita mengubah yang lain, supaya dipakai untuk mengubah orang lain, saudara. Ya, makanya orang kalau nggak berubah hidupnya dulu, dia nggak bisa mengubah orang lain. Jadi kenapa ada kompak, saudara, nggak multi ya, nggak pernah menangin jiwa, muridin jiwa baru, karena dia sendiri nggak ngalamin perubahan. Tapi kalau dia ngalamin perubahan, sudah dia nggak bisa diem ceritain perubahannya. Dia pasti ceritain. Ya seperti kompak yang pertama, Yohanes dan siapa itu, saudara? Yohanes dan satu lagi adalah Andreas. Nah, mereka ngalamin Kristus. Mereka dengar dari ajaran guru mereka, Yohanes Pembaptis, bahwa Yesus adalah anak domba yang mengangkut isi dosa seisi dunia ini. Tuang, mereka mulai dapat. Ya, mereka mulai mengalami perubahan, saudara. Nah, yang perubahan yang paling dahsyat itu waktu Tuhan Yesus ajak mereka nginep barengan. Nah, itu waktu mereka nginep sama Tuhan itu mereka mengalami perubahan, saudara. Paradigma mereka berubah, pikiran mereka berubah. Ya, apa yang terjadi, saudara? Mereka begitu semangat, saudara. Mereka nggak bisa berhenti menceritakan bahwa Yesus adalah Mesias karena mereka punya pengalaman perubahan. Ya, akhirnya, saudara, mereka cerita sama Simon, dan cerita ini yang membuat Simon dimenangkan. Simon juga masuk ke dalam komunitas mereka. Dan akhirnya Simon juga ngalamin perubahan. Nama dia diubah. Ya, dia diberi nama baru, bukan hanya Simon, tapi sekarang ditambah dengan apa, saudaraku? Petrus. Saudara, dia diberi identitas yang baru. Nah, Petrus nggak bisa diam. Sampai mati Petrus terus menjadi pemberita Injil, saudara. Karena kan dia ngalamin perubahan, maka dia pasti nggak bisa berhenti ceritain orang lain. Nah, inilah, saudara, ya yang harus jadi fokus kita tiap hari. Berjalan bersama Kristus, belajar dari Kristus, berubah ya serupa Kristus supaya kita ya dipakai Tuhan mengubah orang lain. Ya, jadi tiap hari coba ceritakan, saudara, apa yang saudara alamin. Nah, 3 hal ini, saudara, ingat ya, 3B ini, tiap hari ya kita bikin catatannya, saudara, atau jurnal. Next. Nah, berikutnya, saudara. Jadi, coba saudara tiap hari
membuat catatan jurnal pemuritan. Serius, saudara. Pemuritan itu serius. Kita ikut Tuhan tiap hari. Ya, catat. B1-nya kita ngalamin apa aja. Ya, ini bukan biang B1 ini, saudara. B1, B2. B1-nya berjalan bersama Kristusnya. Hari ini saudara ngalamin apa? Catat. Ya. Nah, terus nanti B2-nya, saudara belajar apa dari Kristus, saudara, ya, catat. Ya, bikin catatannya, saudara. Terus berubahnya apa? Ya, saudara udah ngalamin perubahan. Catat, saudara. Saya dan Ibu Ros tiap pagi kami ya berusaha catat, saudara. Apa yang kami dapat, ya. Kadang-kadang kami catatnya nanti malam, bisa juga. Ya, tapi ada catatannya. Nah, hamba-hamba Tuhan yang ditulis di sini, saudara, Frank Lauba, Agustinus, John Wesley, Jonathan Edward, Dave Brainerd, ya, Stanley Jones, George Fox, Madame Guyon, ya, Chamber Appenzeller, ini tokoh metodis ini, saudara, ya, Henry Martin, James Eliot, Hudson Taylor, William Wilberforce yang menghapuskan, berusaha berjuang menghapuskan apa itu, saudara, perbudakan di Inggris, dan George Whitefield. Ya, ini apa ya? Ini temannya John Wesley, ya, cuman beda aliran, tapi teman, ya, George Whitefield, ya. Ini semua revivalist, saudara, yang dipakai Tuhan dahsyat. Mereka mencatat, bikin jurnal pemuritan, saudara. Bagaimana pengalamannya dengan Tuhan Yesus. Ya, mereka bikin. Karena saudara dengan mencatat, saudara bisa track, saudara bisa lihat, wow, Tuhan pimpin saya ya tiap hari. Ya, Tuhan itu ya melakukan sesuatu dalam hidup saya. Ya, saya muridnya, kan murid belajar, saudara. Ya, kalau saudara belajar aja di kelas mesti ada catatannya. Ya, masa nggak ada catatannya, saudara? Ya, bikin catatan dong. Belajar apa, ya, udah sampai sejauh mana, saudara berjalan bersama Yesus, ngalamin apa, tulis, saudara. Ya, dan itu akan jadi berkat nanti. Ya, nah, jadi saudara, itulah pemuritan. Saya dorong saudara, ayo, ya, yang belum punya kompak, temukan kompaknya, ya, saudara, dan mulai praktek 3B. Nah, saudara, tahun ini, ya, nanti mulai dari bulan Februari, saya sudah akan menerbitkan sebuah materi pemuritan, ya, dengan prinsip kompak atau hafruta. Nah, saudara bisa menggunakan materi ini, ya, walaupun nggak langsung dicetak hard copy, ya, tapi nanti lewat apa, saudara, lewat saudara bisa lihat website Abelov Industri dulu, masukin ke situ. Nanti berikutnya saudara bisa dapat di e-book ataupun bisa dapat di dalam cetakannya, ya. Nah, semua kita, saudara, yang mau melakukan pemuritan, ya, praktekkan ini, saudara. Nah, lakukan ini, dan ini menolong saudara, mempermudah, menolong saudara, sehingga saudara bisa startup-nya itu, ya, bisa baik, saudara. Puji Tuhan, itu aja yang saya mau sampaikan, dan saya berharap saudara hari ini, ya, bisa betul-betul diarahkan dan mengerti apa arti pemuritan. Tuhan memberkati. Saya kembalikan ke teman-teman yang bertugas. Silakan. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur pagi hari ini kita sudah diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Pak Edi yang sudah memberkati kami semua yang hadir